saudara, Bapak Ibu, suster, teman-teman muda dan kasih. Banyak orang datang pada Yesus. Yesus pun merasa kasihan karena mereka seperti domba yang tidak berkembaran. Banyak mereka itu merasa kelaparan. Dan itu juga yang terjadi di zaman ini. 45 tahun yang lalu, kelaparan umat Katolik itu antara lain terjawab dengan makanan rohani, yaitu kuasa kudus yang tercurah. Lalu muncullah gerakan pemberontakan sapi Katolik ini. Ceritanya bagaimana hari ini akan Romoto akan bercerita mengenai bagaimana kelaparan rohani umat itu terjawab oleh PKK waktu itu 45 tahun yang lalu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita itu? Romoto lagi silakan. Kawasan Topirun untuk kesempatan saya untuk berbicara. Sebelumnya saya ingin tahu apa itu saudara seseorang anak sana sampai sana jujur siapa yang sampai sekarang mengikuti persekutuan doa karismatik Nacung. Ya separuh lah. Biasanya orang tua itu tidak mengajar tapi bernostalgi, mengingatkan yang lalu. Dan saya sesuai dengan firman Tuhan hari ini mungkin mengulangi sabda Tuhan. Celakalah para gembala yang tidak menggembalakan dombanya. Para ketua pembaruan karismatik Katolik PD-PD yang tidak ngopeni PD-nya celakalah. Sebagai walaupun saya belum tua, tapi biasanya orang tua bernostalgi pada masa lalu. Sebetulnya pembaruan karismatik Katolik di Kebondalu itu sudah ada sejak tahun 70-an. Dalam ini 45 itu dihitung dari tahun 79. Waktu itu sebelum 79 di Ledangan sudah ada persoalan karismatik yang dipimpin Romo Hayenberg. Di Kebondalu ada karismatik tadinya di Susuran Kebondalu, lalu pindah di rumahnya Pak Kusno Jalan Kemuning. Lalu dari Kebondalu Abu Heri dan lain itu minta supaya karismatik dibuka di katedral. Setelah ada 3 PD Bapak ini, dan kami juga sudah diundang ke Jogja untuk memperkenalkan dan memberikan PD di pemilihan waktu itu. Lalu Bapak Uskup Kardinal Darmo Yuwono memanggil kami ngomongan, lalu dinyatakan waktu itu tahun 79 karismatik Katolik diakui diterima di Pusulan Negeri Semarang, maka berpindah ke KKAS 5 tahun yang lalu. Awalnya saya sangat bangga, sangat bersemangat karena PD-nya penuh semangat, yang datang juga penuh sukacita. Itu di Kebondalu bahkan ada 2 pasang pengantin yang Bapak Budi setengah bentil
waktu saya dekat dengan Romo Lembaga saya Amerika, saya katakan kok bergabung di depan orang-orang yang pandai banget yang malah hebat karena mereka tidak diterima di tempat lain, diterima di tempat lain. Tapi dalam perjalanan waktu, apalagi sekarang saya sudah 45 tahun, saya mendengar dari banyak tempat dari Jogja, Solo, Kediri, Semarang, PD banyak yang merosot. Sekarang tidak tambah, tapi berkurang paling asik, tapi ganti yang lama keluar yang baru. Betul apa salah? Salah apa betul? Saya dengar juga di Semarang, PD Gamudi bubar. Betul nggak itu? Di Semarang masih ada PD Gamudi? Itu laporan kita benar, walaupun jumlahnya sangat merosot. Jadi bagi saya, PD di seluruh AS itu banyak merosot, baik kuantitas maupun kualitas. Dan nanti jalan keluarnya yang membenahi Romo Santo di sana supaya mengembalikan kuantitas dan kualitas PD di seluruh AS. Dengan kuantitas jumlah itu banyak yang bahkan ada beberapa PD yang bubar karena tidak ada pesertanya. Lalu kualitas ini yang saya juga memperhatikan kualitas PD. Zaman saya dulu di Semarang, di Beberapa PD itu betul-betul karismatik. Artinya ada karismatik. Selalu ada bahasa roh. Bahasa roh. Sekarang saya lihat di banyak PD sudah tidak ada bahasa roh. Paling-paling bukan bahasa roh tapi kualitasnya. Yaitu bukan bahasa roh yang tanpa arti. Ini bukan istilahnya bukan bahasa roh tapi bahasa rohani. Biasanya dari bahasa roh itu muncul nubuat-nubuat. Sekarang saya tidak pernah mendengar ada itu keluar nubuat. Dulu saya ke Surabaya itu nubuatnya macam-macam. Tapi keluar dari setelah bahasa. Lalu sering juga ada karunia penyembuhan. Misalnya yang sakit, datang pada pimpinannya tetap didoakan. Banyak yang kita sembuh. Jadi karunia itu tadi dulu hidup, tapi sekarang saya lihat sudah hampir tidak ada karunia pada PDD. Paling awal saja, paling kecil saja, karena bahasa roh sudah boleh membina. Padahal bahasa roh ini berbang dari karunia lain, karunia penglihatan, karunia kesucian, karunia saksian dan lain-lain. Tahu saya, dulu Romo Santo pengajaran Tuhan.
Sehingga saya sudah masih siap bila di mana-mana, terutama untuk dunia dan semuanya sudah bagus. Hanya persekutuan doa yang tanpa karunia itu sebenarnya bukan persekutuan yang karismatik. Mungkin persekutuan bola nanti jadi dengan tepuk tangan itu hanya kita yang menentukan PPG itu karismatik adalah kalau ada karismatik. Nanti kebijakan tokoh-tokoh Semarang luar biasa, kalau diurus supaya menggalakkan kembali kerinduan saya seperti saya seorang paus kedua dulu itu keluar PJ pertama di Amerika lalu di Itali paus bilang inilah musim seni bagi Indonesia, inilah yang dibutuhkan oleh dunia sekarang, menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Dan saya tanya sama katanya yang membuat tema Yesus Christ Indonesia, jadilah saksi kebangkitan Kristus dan bapak-bapak dari. Tapi ini sebetulnya dulu sudah 60 tahun yang lebih dikatakan oleh Paus Yohanes kedua. Jadilah saksi Kristus yang nanti seperti para rasul. Doakan sampai selesai. Penuh kerinduan akan Roh Kudus ya.